Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Kita hadir kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Malam hari ini kita masih melanjutkan materi pelajaran yang kita bahas kemarin ya, tentang keinginan. Sekali lagi, seperti yang saya katakan kemarin ya, bahwa sumber atau asal muasal masalah atau problem manusia itu sebenarnya ada di dalam keinginan ini ya. Ketika orang mulai berpikir aku mau, wah ya, orang itu pasti berjalan dalam masalah ke depannya. Kenapa? Karena aku mau itu sumbernya dari daging ya. Nah, enaknya di depan tapi di belakangnya pasti ada masalah yang akan muncul karena daging itu nanti akan menemui kebinasaan. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini ya kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, saudara, tadi malam intinya begini. Tuhan, Dia mengingatkan kita semuanya bahwa kita nggak boleh lagi memberi kesempatan kepada iblis dalam kehidupan kita untuk menginjeksi dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita harus percaya kepada penebusan Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada penebusan Tuhan Yesus, salib Yesus, palang salib Yesus itu telah menutup celah pintu kecil yang selalu terbuka. Dan itulah yang dipakai oleh iblis untuk menginjeksi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sekarang setelah kita menerima Tuhan Yesus, ada satu pintu lagi yang harus Anda buka. Ya, Anda harus buka selebar-lebarnya. Karena yang masuk itu adalah Tuhan ya dalam kehidupan kita. Lalu kita mulai mengizinkan Tuhan menginjeksi atau intervensi dalam kehidupan kita. Kita tangkap apa yang menjadi pikiran Tuhan, kita tangkap apa yang menjadi perasaan Tuhan, dan kita mulai mengetahui apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ayat yang mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka aku akan melakukannya, itu pasti akan terjadi kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ya, jadi pastikan apa yang sedang Anda ingini itu sumbernya dari Tuhan. Karena Tuhan ngomong, karena Tuhan berfirman. Aku sudah tanya Tuhan ya tentang perkara ini. Ketika ada tawaran sesuatu yang harus kita terima, lalu kita tanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan agree, setuju, dan Dia katakan, jalan. Ya, Anda berjalan bukan mau Anda sendiri ya. Karena sekarang keinginanmu telah dipengaruhi atau di backup dengan persetujuan daripada Allah itu. Nah, saudara, di situ Allah akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Sehingga perkara-perkara yang mustahil sekalipun akan Anda jalani bersama dengan Tuhan dan Anda akan melihat hasilnya. Wow, keren, luar biasa. Nah, saudara, malam hari ini kita akan membahas kelanjutannya, ya, tentang penghalang pertumbuhan rohani, ya, penghalang pertumbuhan rohani. Nah, saudara, apa sih yang menjadi penghalang pertumbuhan rohani seseorang itu? Ternyata keinginan daging itu menahan seseorang tetap di level daging terus. Tak pernah mampu membawa dia ke level roh. Ya, sekali lagi, penghalang pertumbuhan rohani dari setiap orang percaya adalah keinginan daging. Karena keinginan daging itu menahan seseorang tetap di level daging terus dan tak pernah mampu membawa dia ke level roh. Oleh sebab itu, ya, kita mulai beranjak. Jangan terus mengikuti keinginan dagingmu. Anda akan mengalami stagnan di situ. Kalau Anda mengejar happy, ya, atau damai atau kesenangan yang hanya untuk mengenakkan daging Anda sebenarnya dinabubukkan di tempat itu. Anda tak pernah bergerak, Anda tak pernah mengalami kemajuan di dalam kerohanian Anda. Kenapa?
Hidup kita orientasinya hanya di pokoknya aku seneng, pokoknya aku enak, pokoknya aku happy. Ya, nah hati-hati saudara. Kalau apa yang Anda kejar adalah sebuah happiness di dalam kehidupan Anda, itu artinya Anda sedang terbuai dengan keinginan daging yang dimunculkan di dalam kehidupan Anda. Karena daging itu maunya yang enak-enak saja, men. Daging itu nggak mau diproses untuk bertumbuh, ya. Untuk sebuah pertumbuhan harus mengalami namanya proses. Dengan adanya proses akan terjadi sebuah progres, men. Nggak ada progres tanpa proses, ya. Nah, kita harus mau diproses. Dagingmu yang nggak rela ketika Anda diproses. Sehingga dagingmu tetap berkata, ku ingin tetap di sini. Nah, menikmati apa? Menikmati cien, menikmati keuntungan, menikmati fasilitas ini dan itu. Ikut Yesus harus berani meninggalkan segala sesuatu, lalu mulai berlari, berjalan, mengikuti ritmenya Tuhan. Amin. Nah, saudara, hidup di dunia ini hanya seperti seorang perantau. Amin. Hidupnya singkat. Jangan mengejar happiness di dunia ini. Kejar sesuatu yang memiliki nilai kekal. Apa yang kita kejar, apa yang kita upayakan selama di dunia ini, harus punya nilai ketika kita nanti pulang kepada Bapa. Ya, sehingga apa yang kita bawa itu boleh kita jadikan sesuatu yang membuat Anda nanti bangga juga ya di hadapan Allah. Karena apa? Tuhan akan berkata, sabaslah hei hambaku yang setia. Wah, lalu Anda membawa sesuatu, ya, mahkota sudah menanti Anda ketika Anda berjumpa dengan Tuhan nanti. Nah, saudara, kita ingat ya, ketika kita membahas tentang masalah 4 macam hati. Hati manusia itu, kalau tidak dipersiapkan, nanti setiap benih yang jatuh, itu hasilnya ada yang maksimal, ada hasilnya yang tidak maksimal. Nah, saudara, saya yakin di sini bukan orang-orang yang memiliki hati di pinggir jalan, yang menolak firman gitu, tidak. Ya, kalau Anda menolak firman, pasti tidak dengerin pengajaran pemuridan pada malam hari ini. Karena Anda setia, ya lah, hadir Senin sampai Jumat seperti ini menunjukkan bahwa hatimu bukan hati pinggir jalan. Tapi kadang-kadang hati Anda bukan menjadi hati yang keempat. Hati yang baik, hati yang dipersiapkan, hati yang digarap, sehingga hasilnya maksimal. 30, 60, sampai 100 kali lipat ganda. Mari kita lihat dalam Markus pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Nah, saudara, kebanyakan orang ini ya setelah ikut Tuhan, hatinya masih di daerah hati yang ketiga, ya. Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Amin. Nah, saudara, punya hati level ketiga itu sudah lumayan ya, dibanding hati yang pertama, hati yang keras, hati pinggir jalan. Kalau kita lihat ada orang yang hati pinggir jalan, rasanya kita enak ya. Orang kok nggak mau terima firman, ya. Nah, tapi orang meningkat nih, lebih baik hatinya menjadi hati yang kedua. Hati yaitu tanah di atas batu, menerima firman dengan senang hati, tapi nggak berakar, tapi cepat layu juga ya. Lalu muntaber seperti itu ya, menghilang atau firman itu mati, nggak tumbuh ya. Nah, tapi saudara, kebanyakan yang saya perhatikan, orang Kristen itu ada di level ketiga ini loh hatinya. Hati di tengah-tengah semak duri. Tanah di semak-semak duri. Tanahnya subur. Tapi lingkungannya itu mempengaruhi. Entah itu keadaan atau kebutuhan Anda. Menjadi orang percaya, tapi Anda dipengaruhi dengan namanya keadaan dan kebutuhan. Ya, Anda harusnya ketika ikut Tuhan Yesus, kebutuhanmu cuma satu. Kebutuhanku Tuhan. Ya, Tuhan adalah kebutuhanku. Nah,
Sandang, pangan, dan papan itu adalah kebutuhan yang sifatnya itu sebenarnya bukan kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Kebutuhan primernya siapa? Aku butuh Tuhan. I need you Lord. Ya, aku butuh Engkau Tuhan. Engkau adalah kebutuhan di dalam hidupku. Ketika engkau menjadikan Tuhan itu menjadi kebutuhan dalam hidupmu, kebutuhan-kebutuhan yang sedang Anda alami atau terjadi dalam kehidupan Anda, itu bukan menjadi kebutuhan lagi. Itu hanya variasinya saja. Inti dari kebutuhan Anda adalah Tuhan. Amin. Nah, coba saudara, kalau Anda bisa mengesampingkan dan mulai menomorsatukan Tuhan sebagai kebutuhan Anda, apa yang Anda sebut hari ini menjadi kebutuhan di dalam kehidupan Anda, itu akan tergeser posisinya. Itu bukan sebuah kebutuhan lagi. Amin. Nah, saudara, kesadaran akan Tuhan akan melenyapkan kesadaran Anda akan masalah Anda, bukan? Nah, begitu juga ketika kebutuhan prioritasmu itu adalah Tuhan, ya, yang selama ini mungkin itu menjadi prioritas Anda, yaitu kebutuhan Anda, sandang, pangan, dan papan itu bukan lagi menjadi kebutuhan dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, keadaanmu juga begitu. Mungkin Anda sedang mengalami sakit, Anda mengalami masalah, atau keluarga Anda sedang mengalami perpecahan atau kehancuran dan sebagainya. Nah, saudara, mulai sekarang ya, jangan Anda terpengaruh dengan lingkungan Anda. Anda harus terpengaruh dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan di dalam hidupmu, hadirkan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Ketika engkau sadar ada Tuhan di tempat itu, nah nanti Tuhan yang akan take over. Dia akan mengambil alih semua masalah, persoalan yang sedang terjadi di dalam hidupmu, termasuk penyakitmu juga. Amin. Sadar akan Tuhan. Jangan sadar akan penyakit. Kalau Anda sadar akan Tuhan, Tuhan sehat nggak? Sehat. Tuhan nggak pernah sakit. Betul? Ketika Anda sadar bahwa Tuhan tak pernah sakit, Tuhan sehat, dan Anda ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam Anda sakit nggak? Enggak. Enggak ya? Anda tidak sakit. Ya, Anda sakit karena Anda sadar bahwa Anda merasakan diri Anda sakit. Amin. Nangkep nggak maksud di sini? Nah, saudara, ini persoalan hati. Orang yang punya hati, yang dikelilingi dengan semak duri ini, ketika pohon itu atau benih itu mulai tumbuh, dihimpit, tadi dikatakan, oleh tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain. Ya, lalu firman itu tidak berbuah. Kenapa? Dihimpit. Orang yang sibuk dengan masalahnya, ya, dia nggak bakal menghasilkan buah untuk kerajaan surga. Betul? Jangankan mikirin orang lain. Masalahku sendiri aja belum beres. Betul? Selalu begitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Anda sekarang ya terpengaruh dengan keadaan lingkungan Anda tadi itu. Nah, oleh sebab itu saudara, keinginan-keinginan yang lain itu akan muncul kalau Anda menyadari adanya sebuah ya lingkungan di sekitar Anda yang sedang menuntut dalam kehidupan kita ini. Amin. Buang semua keinginan, ya, sisakan satu saja, yaitu aku ingin Tuhan bermanifestasi, menyatakan kebesarannya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saya. Ada Tuhan, ya, masih ada Tuhan, dan Tuhan sekarang menjadi realita di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, bahayanya keinginan itu banyak sekali. Kalau sudah muncul berbagai macam keinginan, keinginan manusia itu bisa mengembang sampai akhirnya manusia itu mengingini hal-hal yang aneh-aneh nantinya. Itu terjadi ketika zaman Paulus. Ketika Paulus melihat keadaan itu, Paulus mengatakan dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-24. Mari kita baca ya. Roma pasal 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran, keinginan hati mereka, sehingga
Mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Kalau Anda membaca Roma pasal 1 itu, sampai akhirnya ada perkawinan sejenis. Mereka tidak lagi menghormati perkawinan itu. Yang awalnya Tuhan telah menetapkan bahwa laki-laki akan bersatu dengan perempuan, ya. Sekarang laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Nah, itu yang kita kenal sekarang, ya, dengan istilah homoseksual dan lesbian itu, ya. Nah, saudara, itu perkawinan sejenis. Itu sudah ada sejak zamannya Paulus, saudara. Ya, kenapa mereka melakukan itu? Padahal mereka tidak kekurangan perempuan, ada perempuan. Tapi ya kenapa yang diinginnya laki-laki? Nah, itu keinginan. Ya, biasanya orang itu kan ingin improv, ya, improv gitu loh, ya. Jadi improv, ya. Jadi dia pengen sesuatu yang berbeda, ya, pengen merasakan yang lainnya, ya. Nah, akhirnya gimana nih kalau kawin dengan sejenis itu gimana? Lalu dia pengen, ya, karena dia mengingini, makanya dia akhirnya jadi kawin sesama sejenis itu. Saudara, jadi keinginan-keinginan itu, ya, membuat mereka diserahkan, ya, kepada kecemaran-kecemaran sehingga mereka mencemarkan tubuh mereka. Kalau keinginan itu terus dikembangkan, ya, keinginan itu terus dikembangkan, nanti sampai akhirnya matang, ya, keinginan itu nantinya akan menghasilkan dosa. Ketika dosa sudah Anda lakukan, hukumnya adalah maut. Yakobus 1 ayat yang ke-15. Yakobus 1 ayat 15. Apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin. Nah, saudara, dimulai dari ingin, lalu Anda melakukan. Ketika Anda melakukannya, Anda harus menanggung konsekuensinya. Yang disebut melahirkan maut. Karena upah dosa adalah maut. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang bagaimana supaya kita bertumbuh? Ya, kalau kita tahu bahwa keinginan ini adalah penghalang dalam pertumbuhan kerohanian kita tersebut. Ya, Allah Bapa berkata begini. Sebaliknya, keinginan-keinginan roh akan membawa seseorang naik ke dalam alam roh. Mengganti sumber keinginan itu adalah hal yang serius dalam pertumbuhan rohani seseorang. Amin. Keinginan roh akan membawa seseorang naik dalam level alam roh. Dengan kita mengganti keinginan-keinginan itu, nanti pertumbuhan akan mulai terjadi. Ya. Jadi harus mulai switch ini, melakukan pergantian. Coba nanti mulai renungkan setelah pelajaran ini, nanti coba Anda catat, ya, apa saja yang Anda ingini. Nanti Anda kaget. Itu satu buku tulis, ya. Anda ambil bukunya anak Anda, satu buku, ya, yang isinya 36 lembar gitu, ya. Nanti Anda tulis gitu loh. Enggak cukup, Saudara. Gitu. Bukan karena tulisannya gede-gede, enggak, Saudara. Kecil-kecil, gitu. Coba nanti, ya. Pengen ini, pengen itu. Nanti Anda catat secara detail gitu, ya. Wah, ternyata banyak hal yang saya ingini di situ itu, ya. Keinginan saya itu banyak sekali. Saya pernah, ya, tanya pada seseorang, ya, coba, ya, tuliskan, ya, atau ucapkan apa yang kamu inginkan. Saudara, ya, dia sambil mikir gitu, sambil ngomong, ya, dia mikir lagi, dia ngomong, dia mikir lagi, dia ngomong tuh. Itu hampir 1 jam, saudara, hampir 1 jam. Karena nggak saya hitung, jadi saya nggak ngerti berapa. Tapi orang ngomong, aku pengen ini Pak, saya masih ini, saya belum ke sini Pak, itu ya, saya gini, saya masih mau itu Pak, gitu ya. Itu kalau ngomong 1 jam itu kira-kira berapa? Ya, itu pasti banyak banget. Lah, saya bilang gini, gimana kalau semua keinginanmu itu Anda riset semuanya?
ya, Anda mulai ganti, ya, tinggalkan yang keinginan banyak itu, lalu ganti saja. Kalau kamu pengen Tuhan gimana? Ya, Pak, tapi saya kan masih pengen punya rumah. Ya, coba ganti. Keinginanmu pengen punya rumah itu ganti. Aku pengen punya Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, pengen menyenangkan Tuhan, pengen memuliakan Tuhan, pengen melakukan kehendak Tuhan. Nah, pokoknya sesuatu yang ada kaitannya dengan Tuhan begitu. Bukan sesuatu yang untuk kebanggaan atau kesenangan diri Anda. Ya, nah ini cara mengganti, ya, sumber-sumber keinginan dalam kehidupan kita ini harus dilakukan dengan serius. Dengan kita lakukan seperti ini, nanti Anda kaget. Kok sekarang saya mulai ya, pertumbuhan rohani saya kok gampang sekali. Dulu saya melihat orang lain bertumbuh, saya sepertinya ketinggalan. Tapi sejak saya mulai ubah keinginan saya, sekarang saya sudah ada di level di atas rata-rata. Nah, kenapa? Karena Anda tidak ditahan. Pertumbuhanmu itu ditahan oleh keinginanmu. Ketika engkau mulai ingin tentang perkara roh, ingin tentang Tuhan dalam hidup Anda akan dibawa naik. Betul? Bagikan Raja Wali. Terus naik, 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 dan seterusnya. Amin. Nah, saudara, itu yang namanya menutup pintu kecil tadi dan mulai membuka pintu yang besar dalam kehidupan kita. Kalau kau membuka pintu untuk keinginan Kristus, maka keinginan-keinginanmu akan datang dari sana. Ya, Bapak berkata lagi di sini, aku pun dapat membangkitkan keinginanku di dalam dirimu yang akan membawa hasil yang indah. Ya, ketika arah pikiranmu kepada Kristus, nanti Bapak juga intervensi. Dia juga mau membangkitkan keinginannya di dalam dirimu. Sehingga keinginan Bapak yang ada di dalam diri Anda itu nanti akan membawa Anda ke dalam perkara-perkara yang indah. Ya, perkara-perkara yang indah. Nah, nanti akan melihat, aku kok nggak pernah mikir begini ya. Kok saya bisa seperti ini ya? Nah, itu artinya apa? Tanpa Anda pengen, Tuhan membawa Anda di situ, lalu Anda mulai mengalami, Anda mulai menikmati, dan Anda mulai tahu bahwa ini adalah keinginan Tuhan, bukan keinginanku. Nah, ternyata apa yang Tuhan inginkan, Tuhan bawa Anda kepada perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang besar. Ya, nah saudara, kalau hari ini saya boleh melayani Bapak Ibu Saudara seperti ini, jadi hamba Tuhan seperti ini, saya rasanya kalau saya berpikir sendiri, ya, seperti mimpi, ya, betul, ya. Saya nggak mengerti kenapa saya sampai ada seperti ini hari ini. Ini bukan karena keinginan saya, mungkin keinginan ada, ya, tapi kapasitas kemampuannya tidak mumpuni. Saya tidak punya kekuatan, tidak punya skill, tidak punya modal untuk bisa ada sampai di level ini seperti ini. Ya, dulu saya itu orang paling minder. Ya, kalau lihat orang kaya itu, saya nunduk, saudara. Ya, dengar ada gelar umpama insinyur, dokter gitu ya. Wah, gitu tuh saya udah grogi dulu. Ya, wah, gitu. Ada insinyur itu pasti orang pinter. Dokter bawa suntikan sama obat gitu ya. Jadi itu saya tuh kaget gitu loh, Mas. Betul. Saya tuh orang kampung dulu gitu. Itu kalau ada pesawat terbang itu ya, itu lewat itu dulu pernah ada helikopter lewat sekolahan saya itu waktu saya SD gitu loh. Itu seluruh murid itu keluar semuanya lihat ke atas. Gitu. Lalu pada berteriak gitu, "Weh, ada besi terbang," katanya.
Motor muluk itu katanya gitu ya. Orang Jawa bilang motor muluk, legal muluk. Dan yang keluar itu bukan hanya muridnya, termasuk gurunya. Saking kampungnya, saudara. Itu kadang-kadang dengan keadaan seperti itu, dulu saya ini orang yang minder, ya. Jadi kalau lihat orang berpangkat, punya gelar gitu, saya ambles, gitu ya. Seperti kura-kura masuk gitu, ya. Apalagi lihat orang kaya, keren, bajunya hebat, bajunya bagus gitu ya. Itu langsung saya nunduk gitu ya. Saya merasa tidak berarti di hadapannya, ya. Nah, saya sambil nunduk tuh saya lirik dompetnya. Saya nggak berani memandang wajahnya, tapi saya lirik dompetnya. Nah, saudara, pokoknya seperti itu. Tapi sekarang, saudara, saya kadang-kadang ya merasa Tuhan itu bawa saya kepada satu level, ya, di mana saya kadang-kadang juga kalau sudah ada di tempat itu, saya terkagum dan kadang-kadang saya juga heran sendiri. Ya, ada apa namanya direktur, ya, dia setelah saya khotbah di kantor, tahu-tahu dia bilang, pemimpin dari persekutuan itu bilang, Pak Pendeta, apa namanya pimpinan mau ketemu Bapak setelah ini bisa enggak? Ya saya naik ketemu direkturnya. Ya, ketemu direkturnya saya pikir mau dimarahin atau apa gitu. Ternyata direkturnya minta nasihat saya. Saya kadang-kadang kok bisa ya? Ya, orang hebat yang dulu saya takutin sekarang minta nasihat sama saya. Nah, setelah saya pulang saya merenungkan, ikut Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan. Anda akan dibawa di tempat yang tinggi, di tempat yang indah, di tempat yang mulia. Amin. Nggak rugi. Saya kasih tahu, nggak rugi. Kalau Anda benar-benar mau jadi hamba Tuhan, dan bukan pendeta ya, hamba Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Banyak perkara-perkara yang besar, yang boleh Anda kerjakan, yang boleh Anda lakukan, itu dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan Anda. Ya, itu yang saya sebut tadi itu. Sebenarnya saya itu nggak mampu untuk ada di level gini. Tapi ketika saya mengubah keinginan saya mengingini Tuhan. Tuhan bawa saya. Tuhan bawa saya. Keinginanmu arahnya kemana? Ya, keinginan dagingmu membuat Anda stagnan. Karena keinginan daging itu menahan Anda tak pernah bertumbuh. Tapi ketika Anda mulai pengen Tuhan, pengen melakukan kehendak Tuhan itu pasti yang besar. Bukan hal yang kecil, betul? Kehendak Tuhan itu pasti yang mulia, bukan yang hina. Amin. Perkara-perkara yang ajaib boleh Anda alami dan Anda kerjakan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan izinkan bahwa Anda di tempat itu. Itu maksud saya. Ya. Jadi saya cerita seperti ini bukan untuk kesombongan, gitu loh. Gitu enggak. Saya hanya menunjukkan Bapak Saudara. Ikut Tuhan itu dibawa kemana gitu loh. Ngerti ya maksud saya? Ikut Tuhan, pengen melakukan kehendak Tuhan, merespon kehendak Allah, keinginan Allah di dalam kehidupan kita. Ternyata dia bawa Anda ke tempat-tempat di mana yang Anda sebenarnya tak mampu Anda ada di situ. Ya. Nah, coba kembali saudara ya. Ada beberapa orang kadang-kadang tanya, ya, Pak Gideon, kok bisa khotbah di tempat sana? Itu koneksinya dari mana? Kadang-kadang gitu ya. Betul, saya itu karena nggak ngerti bagaimana Tuhan itu mempertemukan saya dengan seseorang dan tahu-tahu saya bisa ada di tempat itu. Ya, saya pernah khotbah di kantor-kantor polisi. Terakhir khotbah di Komdak. Ya, lalu ada teman saya dengar, lalu tanya sama saya, kok bisa khotbah di Komdak itu referensinya siapa? Nah gitu ya. Kan saya bukan pendeta terkenal, saya nggak punya gereja. Ya, betul. Kok bisa nyangkut nomor telepon saya ke dia gitu? Terus akhirnya diundang ke sana. Ya. Kok bisa begitu bagaimana? Satu kali, saya dapat telepon lagi, ya. Lalu diundang ke Kejaksaan Agung. Ketika teman saya itu, mendengar saya setiap bulan itu, hampir 2 tahun itu, setiap bulan minggu pertama itu jatah saya. Ya, jam 8 pagi di Kejaksaan Agung. Nah, di situ mereka tanya, itu koneksinya, referensinya dari siapa?
Kenal nggak? Nggak kenal saya. Tahu-tahu aja ada di situ ya. Jadi ceritanya saya masih ada di Pemalang bersama dengan Pak Andreas ya. Dan tahu-tahu Pak Gideon bisa nggak Jumat ini, Senin ini khotbah di Kejaksaan Agung. Lah, dan saya itu bawa baju pas-pasan. Artinya ketika KKR di Pemalang itu sama Pak Andreas, semua baju saya sudah saya pakai dong. Jadi pulang itu tinggal satu kaos. Wah, gimana ini kalau pulang duluan, naik kereta dari Pemalang sampai Jakarta kan udah jam 6:30 itu ya. Kalau pulang duluan, waktu itu rumah saya masih di Meruya, balik lagi ke Blok M itu nggak keburu dong. Nah, udah akhirnya saudara loh, baju yang sudah saya pakai nggak tahu bawa atau enggak, saya semprot aja pakai minyak parfum, langsung khotbah di sana. Ya, tapi habis khotbah itu saya disalim, Pak, wah powerful, urapannya dahsyat, mungkin bau keringat sedikit kali ini, urapannya dahsyat, pengajarannya. Lalu dia bilang, gimana Pak, kalau tiap minggu pertama, ya Senin pertama, Bapak mengisi di tempat ini, puji Tuhan, saya bilang gitu, oke, gitu ya, dan berjalan 2 tahun lebih di situ. Nah, karena ikut Tuhan, saya pengen Tuhan bawa saya ke tempat-tempat seperti itu. Ini contoh saja ya. Karena saya seorang hamba Tuhan, contohnya ya dalam pelayanan, bukan? Ya, ini bukan untuk membanggakan diri saya, tidak. Ya, saya hanya memberitahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan bawa saya ke tempat seperti itu, tinggi, gitu ya. Di tempat-tempat yang orang lain bingung, yang pengen juga tapi nggak bisa. Tapi Tuhan bawa saya ke sana karena hati saya berikan kepada Tuhan menjadi tanah yang baik di tempat itu. Amin. Nah, saudara, 1 Korintus 12 ayat 31. Oke. Keinginan itu harus diupayakan, ya. Nah, saudara, jadi berusahalah ya memperoleh karunia, ya. Karunia yang lebih penting. Namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin ya. Nah, ini harus menjadi keinginan yang diusahakan dalam kehidupan Anda ini. Untuk memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Ya. Nah, nanti Tuhan akan menunjukkan Anda jalan yang lebih utama lagi. Amin. Jadi tentang Tuhan yang penting itu. Diupayakan. Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Amin. Jadi, dua keinginan ini tak pernah bisa bersatu. Yaitu antara keinginan daging dan keinginan roh. Hasilnya pun beda. Daging menghasilkan maut, keinginan roh menghasilkan damai sejahtera. Nah, saudara, tentang keinginan itu Paulus ya, dia mempelajari ya tentang Taurat. Taurat itu isinya kan larangan jangan, dan salah satunya adalah jangan mengingini ya. Nah, itu ada di larangan hukum Taurat ya. Dalam larangan hukum Taurat nanti kita temukan tentang jangan atau mengingini ya. Sejak zaman Musa, hukum Taurat melarang orang Israel memiliki keinginan di dalam hati untuk barang-barang milik sesama manusia yang lain ya. Jangan pengen istri orang lain, jangan pengen ya barang punyanya orang lain ya dan sebagainya. Ya, nah, saudara, itu bisa kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya, laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Ya, di sini ada kata jangan mengingini. Kriterianya disebutkan. Rumahnya, istrinya, hambanya, ya, hamba laki-laki, perempuan. Ya, ini ternaknya, lembu, keledai, dan apa yang dimiliki oleh sesamanya. Tapi, saudara, di tangan Paulus, ia menemukan inti dari larangan itu,
yang sebenarnya tak hanya mengingini barang-barang milik orang lain. Tetapi secara ekstrim, Paulus merumuskan bahwa segala bentuk keinginan itu sendiri sudah merupakan dosa. Sejak itu muncul di dalam hati. Ya, nah saudara, Paulus itu ekstrim. Kalau hukum Taurat, ya, Anda dilarang mengingini, ada kriterianya. Tapi ketika Paulus mengajar, Paulus itu bilang, pokoknya, jadi kalau orang Jawa bilang, pokoknya, jangan mengingini, titik. Ya, jangan mengingini. Keinginan itu masalah besar dalam hidupmu nanti. Makanya Paulus mengatakan, jangan mengingini. Nah, itu ditulis oleh Paulus dalam kitab Roma. Pasal 7, ayat 7 sampai 11. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru melalui hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dengan perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa itu mati. Dahulu tanpa hukum Taurat aku hidup. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dengan perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan dengan perintah itu ia membunuh aku. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini di dalam ayat yang ke-7 itu bagian akhir Paulus mengatakan, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ya, nah, jadi terus Paulus ambil aja ini. Ya, apapun bentuknya, pokoknya jangan mengingini. Kecuali Tuhan. Ya. Nah, saudara, ini harus dikerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, ini perjuangan dalam hidup ini. Dan Anda harus melawan sampai mati. Ya. Dalam beberapa bentuk pelayanan, orang diajar untuk mengakui segala kelemahan mereka di hadapan Tuhan. Banyak kali ini menuju kepada sikap pasif yang menerima kenyataan bahwa dirinya memang lemah dan tinggal di level itu terus. Satu kali saya kedatangan seseorang. Lalu dia itu sakit hati, luka batin, dan sebagainya. Sampai akhirnya dia kena cancer. Ya, nah intinya seperti itu. Ya, dari ceritanya. Lalu saya bilang gini, Bu. Ya, kesalahan Ibu cuma satu. Ada konflik. Ya, Ibu kemakan situasi. Lalu Ibu nggak terima. Lalu Ibu jadi sakit hati. Ibu tidak mau mengampuni orang yang sudah melukai Ibu tadi itu. Ya, Pak, bilang gitu loh. Ya, sakitnya itu di sini, Pak. Kalau Bapak yang ngalami, saya percaya Bapak nggak bisa. Ya loh, seperti apa yang Bapak nasihatkan itu kepada saya. Ya loh. Nah, Bapak nggak ngalami sih. Saya bilang gitu. Terus saya bilang gini, Bu, ya loh, Ibu itu mengakui sesuatu. Mengakui keadaan Ibu, kelemahan Ibu. Kelemahannya apa? Aku nggak bisa mengampuni. Aku nggak bisa mengampuni. Ibu sadar ya? Ibu lemah di sini kan? Ketika dituntut untuk mengampuni, Ibu angkat tangan. Pak, nggak bisa. Walaupun Ibu teriak seperti itu, ngomongnya teriak. Tapi itu menunjukkan Ibu lemah di situ. Mengakui kelemahan, ketidakberdayaan ketika Tuhan menyuruh Ibu untuk mengampuni orang itu. Karena pengampunan adalah akses untuk seseorang boleh mengalami mujizat Allah di dalam kehidupannya. Saya bilang begitu ya sama Ibu itu. Tapi Ibu itu bilang ini, ya memang saya pengen mujizat itu terjadi, Pak. Tapi susah, Pak, mengampuni itu.
Ya, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Sambil nangis ya. Tadi awalnya dia teriak, ya. Akhirnya dia nangis. Ya. Nggak bisa Pak, nggak mampu Pak. Ya. Sakit sekali Pak, diperlakukan seperti itu. Emang saya apa? Gitu ya. Nah, akhirnya saya bilang, Bu, kalau Ibu sudah sadar, Ibu tak mampu, Ibu lemah dalam perkara ini. Ya, ada yang kuat dan ada yang bisa. Dia pernah dilukai, tapi dia bisa mengampuni. Terus ditanya, siapa Pak itu? Namanya Yesus. Ya, namanya Yesus. Dia melotot, saudara. Saya kasih jawaban gitu, matanya melotot. Dia kan Tuhan. Ngerti, saudara? Dia kan Tuhan. Saya manusia, Pak. Jadi itu kayak drama gitu ya. Tadi awalnya dia keras, ya, suaranya lantang, lalu nangis-nangis gitu ya. Lalu ketika saya bilang, Tuhan contohnya gitu, dia nantang lagi. Saya kan itu ngelayanin orang itu seperti itu. Aduh gitu ya. Nah, akhirnya saya bilang, Bu, ya, Tuhan Yesus itu disuruh Bapak turun ke dunia untuk menjadi contoh. Makanya dia jadi manusia. Ikut merasakan kelemahan kita. Dia tahu rasanya disakiti, Bu. Seperti apa yang Ibu rasakan. Tuhan Yesus merasakannya juga. Ya, sekarang saya tanya, Bu, Ibu pernah diludahin orang? Ya enggak pernah, Pak. Paling banter diapain, Bu? Paling banter saya tuh diomongin, Pak. Sampai telunjuknya tuh di depan mata saya gitu. Ya baru gitu. Bayangin Yesus. Dikasih mahkota duri, dicambuk, ya, ditelanjangin, betul nggak ya? Dipermalukan seperti itu. Tapi di kayu salib, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Yesus mati di atas kayu salib tanpa luka batin sedikit pun. Ya, saya bilang gitu. Nah, Ibu mau tetap bilang Yesus itu Tuhan. Ketika 33,5 tahun di muka bumi, dia menanggalkan kealahannya. Dia menjadi manusia 100%. Ya, yang merasakan sama dengan apa yang Ibu rasakan. Kalau Yesus bisa, kenapa Ibu tidak bisa? Ya, tapi kan itu spesial buat Yesus. Oke, Bu ya. Kalau Ibu tetap kekeh ngomong seperti itu, Ibu tetap nggak bisa. Ya, sekarang gini, solusi keduanya. Ya, kalau Ibu nggak bisa niru Yesus, sekarang Ibu mau nggak minta tolong sama Tuhan Yesus? Dia kan lemah. Dia tak mampu. Betul nggak ya? Dia terus bertahan di dalam ketidakberdayaan seperti itu. Mengakui segala kelemahan mereka di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, aku tak berdaya, aku lemah Tuhan. Tolonglah. Gitu ya. Mau nggak sekarang? Datang kepada Tuhan. Minta tolong Tuhan. Minta tolong di mana Pak? Gini caranya ya, saya bimbing. Tuhan, ajar aku. Berikan hatimu. Sehingga dengan hatimu, aku bisa mengampuni. Seperti engkau mengampuni orang yang pernah bersalah kepadamu. Yang mengampuni siapa? Tuhan. Tuhannya di mana? Tuhannya di dalam dirimu. Amin. Pakai mulutnya siapa? Mulut Anda. Kepada siapa? Kepada orang yang melukai Anda. Tapi pakai hatinya Yesus. Itu way out keduanya. Ya. Jadi kalau Anda nggak bisa terus terkungkung di dalam kelemahanmu itu, dan Anda merasa tak berdaya terus di situ, ya kadang-kadang saya beri way out yang kedua tadi. Oke, ya kalau kamu tetap mengakui kamu lemah, sekarang ya minta hatinya Tuhan Yesus mengganti hatimu. Dengan hatinya Yesus kamu bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Karena bukan kamu yang mengampuni, tapi Yesus yang mengampuni. Yesusnya ada di dalam dirimu. Amin. Ya, ini kabar baik bagi Bapak Saudara. Mungkin ada juga yang sedang mengalami hal serupa malam hari ini. Anda belum bisa mengampuni orang di sekitar Anda.
Anda terkungkung terus dalam kelemahanmu. Anda merasa tak berdaya ada di tempat itu terus. Gak bisa keluar ya dari problema masalah yang sedang menghimpit dalam kehidupan Anda. Ada Yesus. Dia sudah bisa. Minta hati Yesus masuk dalam diri Anda. Dengan hatinya Yesus. Nah, saya jamin Anda nanti bisa. Kalau dia tetap bilang nggak bisa itu, dia belum terima hatinya Yesus. Suruh undang Yesus masuk ke dalam hatinya. Yesus ada di dalam hatimu. Biarkan Yesus yang di dalam hatimu itu yang melakukannya. Bukan kamu yang melakukan, tapi Yesus yang ada di dalammu. Amin. Nah, saudara, tapi ajaran-ajaran orang karismatik beda, saudara. Ya, kalau Anda lihat, ya, di sini diberi penjelasan begini. Sedang di kalangan karismatik, pada umumnya orang dididik untuk kuasa kegelapan terus-menerus dan berperang melawan roh-roh jahat yang menguasai kelemahan orang itu. Cenderung menjadikan dagingnya jadi sombong. Jalan tengahnya adalah kesadaran bahwa dia yang ada di dalam kita yang harus tumbuh terus menghadapi berbagai masalah hingga bertumbuh menjadi kloning Yesus yang penuh dengan pertolongan Roh Kudus. Semua isi hati Anda, baik yang lama maupun yang baru, dapat dibersihkan. Amin. Jadi tidak bisa Anda lawan dengan berbahasa roh gitu ya. Dengan Anda doa puasa, kumpulin kuasa gitu ya. Nah, ketika Anda menang, Anda merasa hebat nantinya. Anda merasa hebat di situ. Solusinya cuma satu, saudara. Anda harus melibatkan Tuhan di dalam hidup Anda. Ya, fokus Anda bukan terhadap diri Anda lagi. Yaitu fokusmu adanya Yesus di dalam diri Anda. Anda bisa karena Dia. Amin. Jadi orang yang terima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Sekarang Yesus ada di dalam hidupmu. Tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan. Kenapa? Karena Yesus yang akan mengerjakannya di dalam hidup Anda itu. Bukan karena Anda. Ya, bukan kuat dan gagah kita. Tapi roh yang bekerja di dalam hidup kita ini. Amin. Nah, saudara, perjuangan kita ini kadang-kadang ya, itu kadang-kadang kan hanya sebuah kayak peperangan ya strategi seperti itu loh, ya. Dan itu menguras energi yang sangat besar dalam kehidupan kita ini. Tapi kalau kita melihat, saudara, perjuangan yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga dia menolong dalam kehidupan kita. Dia sampai menyerahkan nyawanya untuk menebus hidup kita. Gak heran, penulis kitab Ibrani, saya percaya ini Paulus menulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 4, di sini dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Nah, terus berjuang. Ya, Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Nah, saudara, sekarang kita harus waspadai. Jangan keinginan kita membuat hidup kita tidak melayani Tuhan. Banyak orang melayani daging atau melayani keinginan daging. Banyak hamba Tuhan terjerat masuk ke dalam pelayanan-pelayanan yang berdasar belas kasihan semata-mata. Belas kasihan itu baik, tetapi tak seharusnya menjadi dasar melakukan pelayanan. Kalau tidak disuruh Tuhan melakukannya, kemudian tanpa sadar, hamba Tuhan ini berubah menjadi pelayan kebutuhan-kebutuhan manusia, orang-orang kedagingan terus-menerus. Banyak orang yang menikmati pertolongan doa dan kuasa hamba-hamba Tuhan dan berpikir untuk selalu bisa begitu terus-menerus. Ya?
ada permainan daging dalam pelayanan. Ada orang-orang yang melayani dasarnya cuma kasihan. Orang sakit ya datang kepada Anda, orang yang mengalami persoalan datang kepada Anda. Lalu Anda jatuh iba ya. Kasihan loh. Anda mulai berusaha untuk menolong orang itu. Pakai nama Yesus loh. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda pakai ayat-ayat untuk meneguhkan, Anda pakai ayat-ayat juga untuk mendorong orang itu, Anda pakai ayat-ayat itu untuk menjadi dasar pelayanan Anda juga. Tapi saudara, apa yang Anda lakukan itu dimulainya dari rasa kasihan Anda tuh. Ya. Dan karena Anda merasa kasihan, lalu Anda pengen menolong orang itu. Ngerti ya, saya? Anda ingin menolong orang itu. Karena Anda melihat kondisi orang di depan Anda sangat memprihatinkan. Lalu Anda ingin menolong. Siapa yang ingin? Saya. Si hamba Tuhan itu. Kan baik, Pak. Menolong orang sakit kan baik. Menolong orang punya masalah kan baik. Ya. Tapi apa yang baik belum tentu benar di sini. Itu baik. Banyak hamba-hamba Tuhan, ya, mereka terjerat dalam pelayanan keinginan daging. Ya, dalam keinginan daging. Sehingga ya, dia menjadi pelayan-pelayan kebutuhan manusia, orang-orang kedagingan terus-menerus. Nanti kalau udah gitu ya, orang Jawa bilang tumbuh oleh tutup. Nah itu bahasa roh itu ya. Apa itu tumbuh oleh tutup? Klop. Betul nggak ya? Hamba Tuhannya, dasar pelayanannya karena dia aku pengen menolong orang itu. Lalu ada orang yang memang pengen ditolong oleh manusia terus. Ada pendeta sakti itu. Ada pendeta yang murah hati itu. Ada pendeta yang rajin mendoain tuh. Aku mau didoain. Dan jadi langganan. Tiap minggu datang hadir terus gitu ya. Sodorin kepala Pak, tolong doain. Ya, apa masalahnya? Oh Pak, kepala saya pusing. Ya, doain. Ya. Besok datang lagi. Ya. Apa lagi tolong? Oh Pak, mata saya kelilipan. Ya. Doain gitu ya. Ya. Datang lagi minggu depan. Ya. Apanya lagi? Oh Pak, telinga saya mendengung. Gitu ya. Doain. Gitu. Datang lagi minggu depan. Kenapa? Oh Pak, bibir saya sariawan. Doain. Gitu ya. Pak, gemeter, doain. Yang sini rajin mendoain, yang di sini rajin untuk didoain. Nah itu tumbuhlah tutup di sini. Ya, keinginan siapa? Hamba Tuhan itu lama-lama dia melakukan keinginan orang itu. Pak, tolong doain saya. Orang itu pengen didoain ya. Lalu si hamba Tuhan itu merespon, oke, kamu pengen didoain kan? Sini tak doain dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat? Ada. Hasilnya ada loh. Sembuh, ditengkeng sembuh. Ngalami mujizat. Tapi bentuk pelayanan ini, itu namanya pelayanan daging. Keinginan daging. Munculnya dari yang mendoakan dan dari yang didoakan. Atas dasar keinginan manusia. Nah, ini harus mulai dirombak. Ya, kalau tidak, saudara, ini akan berlanjut terus-menerus pola seperti itu. Dan itu harus dihentikan. Nah, di RTM ini kita mulai belajar. Ya, ketika Anda melihat seseorang sakit atau punya masalah, Anda juga nggak boleh merem gitu ya, mengabaikannya. Anda taruh perhatian. Tapi apakah Anda harus mendoakan dia? Apakah Anda harus menolong dia? Anda harus tanya Tuhan. Tuhan, ya, boleh enggak saya tolong dia?
Atau mungkin Anda berkata, Tuhan, maukah Engkau menyembuhkan dia? Amin. Jadi bukan Anda pengen. Jadi apa yang Anda lihat di depan Anda itu, sekarang Anda bawa kepada Tuhan. Tuhan, orang ini yang di depan saya ini, Engkau mau menolong dia atau tidak? Engkau mau menyembuhkan dia atau tidak? Nah, nanti kalau Tuhan bilang, aku mau. Ya. Jangan langsung Anda lakukan atau langsung Anda senang. Kadang-kadang Tuhan baru ngomong aku mau, baru koma, Anda udah pergi. Padahal Tuhan masih melanjutkan kalimatnya. Aku mau, tapi nggak sekarang. Aku mau, tapi nggak sekarang. Kenapa Tuhan nggak sekarang? Biarin dulu sampai dia sadar akan kesalahannya. Supaya bukan hanya penyakitnya yang disembuhkan, tapi jiwanya juga diselamatkan. Orangnya juga berubah, gitu loh. Orang yang Anda doain mendapat mujizat, dia berubah nggak hidupnya? Pertanyaannya, coba. Ayo coba kita lihat. Orang-orang yang sering mengalami banyak mujizat itu, hidupnya berubah atau enggak? Keadaan tubuhnya berubah. Dari sakit jadi sehat. Dari miskin jadi kaya. Loh? Tapi karakternya kadang-kadang tidak sesuai dengan karakter Allah. Loh? Dan Tuhan kadang-kadang pakai, biarin dulu dia digocoh dengan penyakit itu. Sampai dia sadar. Dia harus mengalami perubahan. Ketika dia berubah, dia sadar dan berubah. Penyakit gampang disembuhkan. Amin. Yang sulit itu apa? Mengubah karakter seseorang itu. Amin. Dan Tuhan goalnya apa? Bukan hanya orang sembuh. Tapi mulai berubah karakternya juga dong. Menjadi sama seperti Kristus itu. Amin. Nah, itu ibaratnya seperti ini, saudara. Ya, seperti seseorang ya yang minta digendong terus oleh iman hamba Tuhan tertentu tanpa merasa perlu untuk sendirinya tumbuh di dalam iman. Hati-hati akan jerat seperti ini. Seharusnya setiap pelayanan mengantar orang kepada pertumbuhan rohani pribadi mereka masing-masing. Setiap pergumulan hidup ini tak lain adalah sarana Tuhan untuk menunjukkan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Amin. Nah, pastikan saudara, orang yang Anda layani itu bukan hanya mengalami kelegaan, tapi juga mengalami pertumbuhan. Amin. Harus seperti itu. Ada beberapa orang ya yang memang ya ketika saya mau juga tolong, mau doain dia gitu, lalu Tuhan bilang apa? Dia bisa. Ya sudah, Tuhan ngomong begitu, saya tidak mendoakan dia. Ya, sampai teman-temannya atau beberapa murid yang lain bilang gitu, wis, Pak Gideon kan tahu keadaan dia. Kenapa Pak Gideon nggak ini gitu loh? Nah, saya cuma diem karena nggak mau bantah-bantah dengan mereka. Nah, waktu berjalan terus sampai 2 tahun lebih. Nah, setelah itu baru nih si orang ini kesaksian. Saya terima kasih banget sama Pak Gideon. Kenapa? Ya, untung Pak Gideon nggak doain saya. Untung Pak Gideon nggak doain saya. Loh, memang kenapa? Saya pura-pura nggak ini ya. Gini Pak, gitu ya. Memang pengen Pak sebenarnya. Tapi ketika saya pengen minta didoain, ada rasa kayak ada yang menghalangi seperti gitu loh. Nggak usah, gitu ya. Nah, terus ya Tuhan kasih konfirmasi juga, ya. Jadi penyakit itu tidak membawa kematian, istilahnya gitu ya, tidak membahayakan dia. Ini menjadi satu sarana untuk dia bertumbuh saja. Nah, tanpa disadari, walaupun awalnya dia masih terlibat dengan masalahnya, ya, dia belum keluar dari persoalan itu.
dia melihat saudaranya dapat masalah. Ya, dia bisa doain, dia bisa tolong saudaranya. Ya. Nah, Tuhan alihkan perhatiannya. Sehingga dia nggak merasa jadi korban dari sebuah peristiwa atau keadaan itu. Sekarang dia naik tanpa dia sadari. Aku bukan orang yang perlu ditolong, tapi aku adalah orang yang akan menolong. Bertumbuh nggak, saudara? Bertumbuh ya? Bertumbuh ya gitu. Apakah pada waktu dia menolong tadi, masalah dia sudah selesai? Belum. Masalah itu membawa dia naik. Dia melihat masalah dia yang begitu besar itu. Ketika ada orang yang punya masalah kecil, sederhana, tapi udah berteriak seperti di ujung maut seperti itu. Dia merasa, ya cuman begitu. Betul ya? Dia bisa nasihati, dia bisa doain orang itu, sampai orang itu mengalami kelegaan. Ketika orang itu mengalami pelepasan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, ya diselesaikan kasus masalahnya. Masalah orang itu selesai juga akhirnya. Ternyata masalah dia itu hanya membawa dia naik. Terbang ke situ. Ketika saya mendengar cerita seperti itu, saya kasih salam. Puji Tuhan. Engkau orang yang bertumbuh, dia bilang. Ya. Nah, saya nggak peduli, kadang-kadang ada orang salah terima, salah. Kalau memang Tuhan, ya, ada orang yang saya doain, ada orang yang kadang-kadang, ya cukup didoain dikuatkan, tapi nggak ditengking kasusnya. Itu toh seperti itu. Kenapa? Ya, kadang-kadang Tuhan bilang, ya, orang itu bisa berdoa kok. Ya, dia males aja. Kayak orang yang minta digendong terus nebeng imanmu. Kapan imannya dipakai untuk dia bisa bertumbuh bersama dengan Tuhan sendiri? Lepas saja. Ya. Nah, sambil diawasin. Kalau dia pergi ke Taipa atau pergi ke orang-orang kiri lah, Anda kejar dia. Karena dia sudah keluar jalur, tuh enggak ya? Tetap diawasin. Tapi kalau dia tetap ya sedang bergumul dengan Tuhan, terus dorong aja kepada Tuhan. Tuhan, terus makin mepet dengan Tuhan. Ketika dia ketemu dengan Tuhan, masalahnya hilang. Dia ngerti Tuhan kok. Bukan ngerti masalahnya lagi. Bertumbuh saudara ke situ. Ya. Alami pertumbuhanmu seperti itu. Mari malam hari ini saya harap saudara ngalami terobosan-terobosan pertumbuhan secara rohani. Keinginanmu jangan sampai menahan pertumbuhanmu. Ya, keinginan itu macam-macam. Setiap orang punya keinginan versinya masing-masing. Ya. Nah, keinginanmu ubah sumbernya sekarang, yaitu kepada Tuhan. Coba kita lihat Lukas pasal 9 ayat 38 sampai ayat 41. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku." Perhatikan ya, satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak berteriak. Ya, dan roh itu mengguncang-guncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Ya, nah saudara, jadi kita belajar ada kadang kasus yang bisa diselesaikan hamba Tuhan ya. Tapi kalau ketemu Tuhan, kasusnya beres tuh. Ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, coba Anda lihat sedang. Kalau Anda juga mulai melayani, kok orang yang Anda layani itu nggak beres-beres seperti itu. Jangan terus pakai kekuatanmu sendiri dalam melayani. Keinginanmu pengen menyembuhkan, menolong orang itu Anda tarik. Biarkan dia ketemu dengan Tuhan, dan nanti kehendak Tuhan terjadi di dalam diri orang itu. Nanti dia akan dengar, aku mau sembuhkan kamu. Aku mau tolong kamu.
Tuhan sendiri yang ngomong kepada orang itu. Ya, nah saudara, di sini kita perhatikan ya. Ternyata Yesus harus tinggal di antara manusia hanya untuk mendidik dan mengajar murid. Waktunya pendek. Dan ia berharap murid-muridnya dengan cepat bertumbuh dalam kedewasaan Kristus untuk meneruskan pekerjaannya di bumi ini. Demikian juga kehadiran Anda di dunia untuk sendirinya menjadi dewasa, lalu mendewasakan orang lain. Amin. Nah, kalau Anda masih kanak-kanak terus, minta digendong iman Anda terus, bagaimana Anda bisa mendewasakan orang lain? Anda harus bertumbuh dulu menjadi dewasa, baru Anda bisa mendewasakan orang lain. Yohanes 9 ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ada satu kasusnya, ya, ada orang buta sejak lahir, ya. Nah, orang buta sejak lahir itu menjadi pertanyaannya, ketika dibawa pada Tuhan, murid-murid tanya, guru, ini yang salah siapa? Yang dosa siapa? Dosa orang tuanya atau dosanya dia sendiri? Dia lahir sudah buta loh, ya. Nggak bisa juga nih kesalahan orang tuanya. Ketika hamil itu mungkin diurut, kecolok matanya. Jadi buta. Atau kesalahan dia sendiri saking lincahnya di dalam gitu ya. Akhirnya nafsu kamu buta. Nah, persoalannya atau kutuk ini kutuk itu dan gimana gitu. Nah, Yesus bilang gitu. Bukan salah orang tuanya dan bukan salah dia. Tapi pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Ya, pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Bukan karena orang itu. Bukan karena yang melayani. Kadang-kadang kita sibuk ya, cari kambing hitamnya. Ya, memang kadang-kadang dalam konseling kita sering juga cari akar persoalannya, bukan? Nah, tapi walaupun kita mencari akar persoalan dari seseorang yang sedang mengalami masalah itu, Anda nggak boleh menggunakan kekuatan Anda sendiri seperti telepati gitu ya. Nah, untuk menembus dia. Bahkan ada yang secara roh diteropong kadang-kadang ini. Bentar ya, aku pakai teropong dulu. Ya, diajak nyembah gitu. Ada apa yang saya lihat, apa yang begitu. Nah, ya, saya tidak menghina karunia, enggak. Ya, tapi banyak orang kadang-kadang menggunakan hal seperti itu dengan kekuatan jiwanya. Nah, kekuatan jiwa itu sebenarnya porosnya, sumbernya daging manusia juga. Aku mau tahu tentang apa yang ada di dalam diri orang itu. Nah, kalau pengen tahu tentang apa yang ada di dalam diri orang itu, tanya kepada dia yang ada di dalam diri orang itu. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi saya sekarang punya trik. Kalau ada orang punya masalah atau konseling pada saya, pertama saya cek adalah kelahiran barunya. Sudah terima Yesus, Bu? Sudah terima Yesus, Pak? Oh, sudah. Kalau mereka belum, saya ajak dulu mengundang Tuhan Yesus menurut Wahyu 3 ayat 20. Kenapa saya lakukan seperti itu? Orang yang mengundang Yesus, artinya di dalam dirinya ada Yesus, bukan? Untuk mengetahui apa yang ada di dalam diri orang itu, kalau Yesus ada di dalam diri orang itu, kita boleh tanya dong. Tuhan Yesus atau Roh Kudus, Engkau yang ada di dalam hati si A ini, ada apa sebenarnya? Gak usah pakai teropong-teropong. Ya. Gak usah pakai teropong-teropong. Bentar tak teropong dulu. Ya. Nah, waktu saya khotbah seperti ini, ada yang gak suka. Karena memang dia suka teropong. Akhirnya bikin persekutuan doa. Namanya persekutuan doa teropong indah. Teropong indah. Bukan pondok indah. Teropong indah. Terus ada lagi saudaranya. Bikin lagi. Teropong ajaib. Pokoknya semuanya serba alat teropong. Kenapa? Dia memancing, dia menarik,
ya, memanggil orang-orang yang pengen diteropong. Amin. Nah, Anda nggak perlu diteropong oleh manusia. Roh Kudus mampu menyelidiki sampai kedalaman hatimu. Amin. Hal-hal yang tersembunyi sekalipun tidak ada yang terlewatkan. Kalau Anda minta Roh Kudus untuk membongkar, memberitahu apa akar persoalan sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan Anda, Roh Kudus akan memberitahu. Ya. Nah, ini penting nih, ya. Nah, kecuali nih ya, Anda belum sempat ngomong begitu, tahu-tahu Roh Kudus sudah menyatakan. Kan Anda nggak minta. Anda melihat sesuatu ketika orang itu ngomong, tahu-tahu ada hikmat muncul gitu ya. Lalu Anda sampaikan kepada orang itu beda lagi. Tapi kalau Anda sengaja, yuk kita berbahasa roh, ya, kita nyembah Tuhan, ya, nanti supaya semuanya gitu, bisa saya lihat ketika kita menyembah Tuhan. Dan dia mencoba untuk ingin tahu apa yang ada di dalam diri orang itu dengan cara dan keinginan dan kekuatan dia. Nah, itu yang salah. Itu namanya pelayanan daging sebenarnya. Pelayanan roh beda. Anda harus bisa membedakan ya. Ya, kasus-kasusnya ada yang beda. Yang penting Anda harus hadirkan Allah dan pekerjaan-pekerjaan Allah boleh dinyatakan. Yohanes 12 ayat yang ke-8. Karena orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Nah, Anda tahu ya, ditanya satu kali, Tuhan Yesus itu diurapi oleh seorang yang berdosa, ya, dengan satu botol atau satu kati minyak wangi, narwastu, dan itu harganya mahal sekali, ya. Nah, dipecahkannya leher buli-buli itu, lalu dituang dari kepala Yesus sampai kakinya Yesus itu. Murid-muridnya gusar. Ya. Lalu mereka mulai berkomentar. Buat apa pemborosan ini? Yesus nengok. Apa maksudmu? Pemborosan? Kenapa kamu bilang boros? Harusnya nggak usah dituang banyak-banyak. Satu towel aja gitu dituang kayak gitu ya. Ini satu botol dituang. Terus sisanya gimana? Itu kan bisa dijual. Duitnya banyak loh. Terus duitnya buat apa? Kan bisa dibagi-bagikan ke orang-orang miskin. Ya, bikin bakti sosial, aksi sosial. Tuhan Yesus bilang, orang-orang miskin selalu ada padamu. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini, timingnya tepat. Dia mempersiapkan penguburanku. Dia mengurapi aku. Kamu nggak ngerti tentang seperti ini. Jalan pikir kita beda, betul? Ya, maksudnya baik. Bagi-bagi kepada orang miskin baik nggak? Ya baik. Bagi sembako, nasi bungkus, ya baik juga. Ya, saya pernah melakukan, ya, sama teman-teman, ya, waktu terjadi gempa di Jogja itu, saya dengan teman-teman, ya, pergi ke Jogja, ya, bawa satu kontainer, ya, lah sampai di sana masih beli lagi, saudara, satu kontainer dari Solo, jadi 2 kontainer, ya, nah dibagi-bagikan ke sana. Pernah melakukan hal seperti itu, ya. Ya, tapi ya itu kembali ini ya. Sekarang kita harus lebih hati-hati. Yang kita lakukan itu dasarnya karena Anda cuma iba atau disuruh Tuhan. Atau disuruh Tuhan. Kadang-kadang orang ada yang angka ikut nih. Dengar, oh sini lagi pada bawa sana. Lalu dia juga ikut-ikut sampai sana. Betul, saudara, ya. Ketika gempa di Jogja dulu itu banyak orang dari Jakarta. Saya ketemu satu rombongan, ya, yang dipimpin sama Frankie Sihombing. Ya, lah kebetulan semuanya itu, nah terus ngumpulnya itu di adiknya Bu Emi. Ya, nah waktu itu saya sama teman-teman nginep di hotel yang dekatnya apa namanya Prambanan sana. Ya, terus Bu Emi telepon saya, Pak Gideon di mana? Ini Frankie Sihombing di sini. Gitu loh. Dia lagi bingung. Bawa barang tapi mau diberikan kepada siapa? Gitu. Wah, gitu. Dia bawa satu kontainer. Gitu. Nah, saudara, akhirnya saya ketemu di sana, gitu ya. Terus saya tanya,
Loh kok bisa, loh semua pada gini, saya ya mau dong. Mau ikut-ikut seperti itu. Nah, kadang-kadang pelayanannya seperti itu, membagi-bagi bukan karena disuruh Tuhan, ya toh, tapi karena angka ikut, ya toh. Bisa juga. Tanya sama Tuhan nih, ya toh, karena Tuhan bilang orang miskin selalu ada padamu. Kalau Anda mikirin orang miskin nggak ada habisnya loh, itu nggak ya toh? Nah, ada orang-orang kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang miskin juga. Datang pada Anda dan akhirnya Anda kaget terkejut, gitu loh. Ternyata Anda dimanipulasi, gitu, ya, oleh orang-orang seperti itu. Ya, nah jangan sampai kita kecewa setelah melayani karena Anda tidak tanya Tuhan. Nah, sebab saudara, pelajaran ini unik ya. Mungkin Anda masih bingung karena belum praktek. Mungkin Anda masih bingung. Kenapa bingung? Karena belum praktek. Kalau sudah praktek, saya jamin nggak bingung. Mulai praktek. Untuk apa? Untuk mengurai kebingungan di dalam diri Anda. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang. Siapa yang boleh mengerti pengajaran ini? Ya, siapa yang mampu mengerti pengajaran ini? Tak ada yang mustahil bagi anakku. Memang perlu sedikit waktu untuk seseorang sampai kepada pengertian ini dan memakan makanan keras seperti ini. Sekali segala hal telah dirapikan, ia akan mampu mengikuti semua hal yang diajarkan kepada mereka. Jadi pengajaran malam hari ini merapikan, betul nggak? Sesuatu yang sudah Anda lakukan yang sifatnya baik, tapi masih berantakan, sekarang dirapikan. Nah, kalau sesuatu jadi rapi kan enak dilihat, betul nggak ya? Dirapikan. Mungkin pelayananmu masih acak-acakan. Karena apa? Dipengaruhi oleh daging dalam hidup Anda ini. Nah, sekarang mulai dirapikan. Dipimpin oleh roh. Amin. Ketika Anda dipimpin oleh roh, hasilnya damai, sejahtera. Itu yang membuat pelayananmu nanti akan jadi rapi. Amin. Nah, saudara, sekarang demikian pula, bila keinginan-keinginan daging itu sudah telanjur masuk dan menguasai seseorang, nampaknya sukar untuk membersihkannya lagi. Tapi bila seseorang mulai terbiasa meminta pertolongan Roh Kudus, sama seperti orang yang berlangganan jasa pembersih rumah, biro jasa itu akan datang rutin dan membersihkan segala sesuatu yang tertimbun di dalam hati. Amin. Nah, saudara, jadi kalau itu sudah mulai kita lakukan, nanti kita lihat terbiasa minta pertolongan Roh Kudus. Itu nanti Roh Kudus akan terus menuntun Anda. Anda nggak nanya pun, dia akan memberikan instruksi kepada Anda. Bagian yang harus dilakukan, orang itu adalah mempercayakan diri untuk dibersihkan secara rutin oleh Roh Kudus yang memang diutus untuk menolong orang-orang percaya dengan dasar kepentingan surga juga sebenarnya. Amin. Yohanes 12 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Oke. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ya. Nah, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Banyak orang menghasilkan banyak mujizat, mengalami mujizat, tapi nggak mengerti tentang apa yang Tuhan inginkan difirmankan itu. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut Anda pikirkan. Sekarang mulai gini loh, ya. Apakah pekerjaan itu dipercayakan kepada Anda atau tidak? Kalau Anda dipercaya untuk mengelola kekayaan, Anda akan jadi orang kaya.
Walaupun Anda nggak pengen kaya. Anda jadi kaya karena dipercaya oleh Tuhan. Amin. Ubah sikap hatimu sehingga Tuhan melihat kapasitasnya. Orang ini kayaknya layak, pantas dikasih 10 triliun. Kita nggak tahu. Biar bikin apa namanya pabrik korden, bukan jual korden, pabrik. Wah, kenapa? Setia dalam perkara yang kecil. Tuhan berikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kapasitasnya. Dipercayakan. Betul nggak ya? Dari mana duit itu? Ya nggak tahu ada orang bilang, Cik, kenapa? Itu duitku nganggur, aku bingung. Mau nggak? Karena pakai modal. Oh, nggak apa-apa. Ada bunganya. Oh, nggak usah. Gitu lah. Cara Tuhan tuh aneh-aneh. Nah, itu namanya dipercayakan. Dipercaya oleh Tuhan. Jadilah orang yang dipercaya. Lakukan apa yang dipercayakan Tuhan. Jangan memikirkan sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang melampaui batas kapasitas Anda. Anda pengen pengen kaya, tapi Anda belum dipercayakan jadi orang kaya. Bisa kaya nggak? Bisa. Tapi ketika Anda kaya, Anda pasti meninggalkan Tuhan. Jadi orang sombong. Enggak ya? Kenapa? Kekayaanmu bukan karena dipercaya Tuhan. Hasil usahamu. Kalau tidak, cara kayanya pasti dengan hal yang curang. Karena enggak restu Tuhan. Nah, ingat-ingat ya. Jadi ada orang yang dipercayakan kekayaan. Ada yang dipercayakan jadi pengajar. Ada yang dipercayakan jadi gembala. Itu dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Amin. Nah, saudara, sekarang terus dikaruniakan Allah. Roma 2:12. Terakhir nih ya. Roma 2:12. Nah, mana ini? Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, apa yang dikaruniakan Allah kepada Anda? Anda harus tahu. Ya, cari tahu sekarang. Apa yang dipercayakan Tuhan. Kalau Anda dipercaya untuk menjadi seorang pengajar, kerjakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda dipercayakan untuk membina keluargamu, jadilah orang tua yang melakukan pekerjaan Tuhan di dalam skop keluarga Anda. Itu dipercayakan namanya. Ya, dipercayakan. Nah, saudara, oleh sebab itu kita tutup dengan berdoa. Ya. Nah, doanya sudah ada di sini. Ya, boleh kita doa bersama-sama ini ya. Nah, ini bukan mantra ya, tapi boleh di screenshot ya. Tapi bukan dijadiin mantra. Ingat ya. Nah, berdoa begini. Kita doa sama-sama ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3, 4. Bapakku yang di surga, aku tutup pintu hatiku yang biasa dimasuki keinginan-keinginan dari dunia. Aku pasang salib Tuhan Yesus untuk menutupnya rapat-rapat terhadap keinginan dunia dan si iblis. Dan kubuka sekarang pintu yang menerima kehendak hatimu setiap hari. Taruhlah keinginan-keinginanmu di dalam hatiku setiap pagi. Jadikan aku saluran keinginanmu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, doanya singkat ya. Nah, nanti Anda boleh kembangkan sedikit, nggak apa-apa. Tapi kira-kira patternnya seperti ini. Bapakku yang di surga, aku tutup pintu hatiku yang biasa dimasuki keinginan dari dunia. Pasang salib Tuhan Yesus untuk menutupnya rapat-rapat terhadap keinginan dunia dan si iblis. Lalu kubuka sekarang pintu yang menerima kehendak hatimu setiap hari. Taruhlah keinginanmu di dalam hatiku setiap pagi. Jadilah aku saluran keinginanmu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, dengan berdoa seperti itu, nanti Anda lihat, nanti ada pimpinan baru. Ya. Ketika ada intervensi, palang salib Yesus memampukan Anda menolak semua ajakan dari roh-roh dunia tersebut dan roh-roh iblis itu.
Oke. Terima kasih Bapak Saudara. Tentang keinginan sudah selesai. Nah, ya, besok kita akan membahas bab yang baru tentang beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.